Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Wijayanti, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Manajemen 2018. Izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam mata kuliah Psikologi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan tema atau judul stres dalam pekerjaan. Nah, pertama di sini ada definisi stres kerja. Definisi tersebut terlampir yaitu suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan pegawai. Kemudian selanjutnya ada beberapa definisi stres kerja menurut para ahli. Pertama itu ada Lutan. Respon adaptif terhadap situasi eksternal yang muncul dalam bentuk deviasi fisik, psikologis, dan perilaku pada anggota organisasi atau para pekerja suatu kondisi yang timbul dari interaksi antara organisme dan pekerjaannya yang menyebabkan terjadi perubahan organisme yang menimbulkan penyimpangan fungsi-fungsi norma organisme tersebut. Kemudian ada dari Ivan Schiff dan Matterson, yaitu respon adaptif yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan proses psikologi sebagai konsekuensi dari perilaku atau kejadian-kejadian yang menimbulkan tuntutan khusus secara fisiologis dan psikologis terhadap individu. Kemudian terakhir ada Cooper, Morgan, dan King. Definisinya yaitu suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas melebihi kemampuan pegawai. Kemudian selanjutnya ada kategori atau jenis stres. Menurut Quick dan Quick 1984 mengkategorikan menjadi dua, yaitu pertama ada eustress, yang kedua ada distress. Nah, bisa dilihat ya berdasarkan pengertian tersebut. Pertama, eustress yaitu akibat positif yang ditimbulkan oleh stres yang berupa timbulnya rasa gembira, perasaan bangga, menerima sebagai tantangan, merasa cukup dan mampu, meningkatkan motivasi untuk berprestasi, semangat kerja tinggi, produktivitas tinggi, timbul harapan untuk dapat memenuhi tuntutan pekerjaan, serta meningkatkan kreativitas dalam situasi kompetitif. Yang kedua ada distress, yaitu akibat negatif yang merugikan dari stres, misalnya perasaan bosan, frustasi, kecewa, kelelahan fisik, gangguan tidur, mudah marah, sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan, timbul sikap keraguan-raguan, menurunnya motivasi, meningkatnya absensi ketidakhadiran, serta menimbulnya sikap apatis atau rasa acuh tak acuh. Kemudian di sini ada penyebab dari stres kerja. Itu ada dari lingkungan fisik, misalnya penerangan, suara, suhu, polusi udara, sampah, ruangan, dan layout. Kemudian ada penyebab individual, beban pekerjaan terlalu berat, tanggung jawab terlalu besar, konflik peranan, tidak ada kemajuan karir, dan lain-lain. Kemudian ada penyebab kelompok, hubungan yang kurang baik dengan teman, bisa dengan bawahan atau bahkan atasan. Kemudian ada penyebab keorganisasian, merupakan struktur organisasi dan kebijakan yang tidak jelas. Kemudian kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi dalam pekerjaan akan menghadirkan paranoia sendiri dalam benak Anda. Perasaan tersebut akan seperti menyudutkan.
Yang terakhir ada konflik peran, bersifat objektif. Jika seseorang menghadapi dua atau lebih tuntutan yang bertentangan disebut subjektif. Nah, jika seseorang menghadapi ketidaksesuaian akan keinginan pribadi dengan tujuan serta nilai dirinya dengan tuntutan di antaranya. Kemudian selanjutnya ada gejala-gejala stres kerja. Ada 3, yaitu pertama fisiologikal, memiliki indikator terdapat perubahan pada metabolisme tubuh, meningkatnya kecepatan detak jantung dan nafas, meningkatnya tekanan darah, timbulnya rasa sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. Nah, kemudian yang kedua itu ada psikologikal. Nah, psikologikal ini memiliki indikator, yaitu terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, tegang, gelisah, rasa cemas, mudah marah, kebosanan, dan sering menunda pekerjaan. Kemudian terakhir ada behavior. Behavior memiliki indikator, yaitu terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan selera makan, meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi yang cepat, mudah gelisah, serta susah tidur. Kemudian ada dampak dari stres kerja. Dampak dari stres kerja dapat menguntungkan atau merugikan karyawan. Dampak yang menguntungkan diharapkan akan memicu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bersemangat sebaik-baiknya. Namun, jika stres kerja tidak mampu diatasi, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi karyawan. Nah, ini adalah definisi atau analisa dari Gita Sudarmo 2000.254. Berikut ini beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Ada subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali, emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Ada kemudian perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, tertawa, gugup. Kemudian ada kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik dan hambatan mental. Kemudian ada fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Kemudian yang terakhir ada organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, komitmen organisasi dan loyalitasnya berkurang. Kemudian ada strategi menghadapi stres kerja. Nah, stres kerja itu dapat dicegah timbulnya dan dihadapi tanpa memperoleh dampak yang negatif. Manajemen stres mengacu pada tindakan dan inisiatif yang mengurangi stres dengan membantu individu memahami respon stres, mengenali stres, dan menggunakan suatu teknik yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari pengamalan yang menimbulkan stres. Manajemen stres bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Kemudian ada strategi manajemen stres kerja. Ada teknik relaksasi, kemudian memilih posisi yang nyaman, pejamkan mata, mengendurkan otot, sadar akan pernafasan perut, mempertahankan suatu sikap pasif
selama beberapa detik, lakukan terus-menerus sampai jangka waktu tertentu. Kemudian ada strategi organisasi dalam memanajemeni stres kerja. Menghilangkan stresor atau pemicu stres, menjauhkan karyawan dari stresor, mengubah persepsi karyawan terhadap stresor, mengendalikan konsekuensi dan stres, kemudian menyediakan dukungan sosial bagi karyawan yang menghadapi stres. Kemudian di sini saya coba menjelaskan satu studi kasus stres kerja berdasarkan pengalaman saya pribadi di dalam dunia pekerjaan. Nah, di sini ada sebuah studi kasus atau cerita singkat yang terpapar sebagai berikut. Sebuah perusahaan jasa berbasis pelayanan dan pengelolaan gedung yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang cukup dikenal. Nah, pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan sangatlah mempengaruhi terhadap kinerja dan keberlangsungan suatu perusahaan. Penerapan gaya kepemimpinan yang baik diharapkan dapat mensukseskan suatu perusahaan dan memberikan rasa kenyamanan bagi seluruh pegawai yang ada. Pemahaman demikian telah diamati pemimpin perusahaan ini kurang begitu memperhatikan terhadap beban kerja karyawan yang ada. Karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini, seringkali ditemukan kondisi di mana tanggung jawab dan beban pekerjaan dipikul oleh karyawan yang tidak sesuai dengan job desk-nya. Sehingga seiring berjalannya waktu, akibat kondisi tersebut, muncul rasa khawatir dalam diri setiap individu atau karyawan. Rasa tidak nyaman dan dorongan tersebut timbul. Bahkan kerap ditemukan rasa semangat yang menurun. Kegelisahan yang terjadi bahkan berdampak kepada kinerja kerja yang ada, seperti absensi yang mulai berkurang karena rasa ketakutan, kegelisahan akan setiap harinya, apakah beban pekerjaan apalagi yang akan dihadapi pada setiap harinya yang memang bukan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, hal tersebut perlu ditinjau kembali secara seksama agar dapat kembali menumbuhkan rasa semangat, menghilangkan suatu kegelisahan yang justru berdampak kepada stres dalam pekerjaan sehingga menurunnya tingkat produktivitas karyawan. Nah, mungkin dari studi kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan atau dukungan pemimpin itu sangat berpengaruh kepada produktivitas atau keberhasilan suatu individu, kelompok di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga setiap pemimpin itu wajib memiliki rasa empati, rasa pendekatan, rasa sikap yang saling menghargai, rasa empati yang harus lebih ditingkatkan, dan justru harus memahami beberapa karakter setiap karyawan dan juga kemampuan setiap karyawan tersebut. Bukan berarti tidak memiliki kemajuan untuk mengembangkan suatu kepribadian dalam diri karyawan atau tingkat produktivitasnya. Namun hal tersebut perlu didorong dengan rasa semangat, rasa kepemimpinan yang ada, dan rasa empati beserta dukungan-dukungan seperti penghargaan, kemudian bersikap saling menghargai, baik itu kepada atasan atau kepada bawahan. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk audiens beserta para penonton yang menyaksikan video saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama penyampaian yang sudah terjadi.
Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian, terima kasih.